Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Okay, today we are going to learn about two things. They are simple past tense and recount text. Jadi kita hari ini akan belajar dua hal, yaitu tentang simple past tense, ya. Mungkin simple past tense adalah materi yang sudah biasa kalian tahu, sudah biasa kalian dengar di SD atau mungkin di SMP, ya. Dan kemudian ada text type, yaitu recount text, ya. Text recount. Text recount itu apa? Ya. Jadi antara simple past dan recount text adalah dua hal yang saling membutuhkan, ya. Karena kalau kita ingin menulis text recount, maka kita harus bisa menggunakan simple past tense, ya. Karena di dalam text recount adalah kejadian-kejadian yang lalu atau yang sudah pernah dilakukan, maka tensesnya menggunakan simple past tense, ya. Text recount akan sangat mirip dengan teks naratif, ya. Jika teks naratif itu adalah teks yang isinya menceritakan tentang dongeng, legenda, legend, ya. Kalau teks recount kita lebih ke pengalaman pribadi, ya. Seperti apa jelasnya kita lihat, ya. Kita sudah masuk ke bab terakhir. Jadi ini sebenarnya ada dua bab, yaitu yang pertama ada past tense dan perfect, simple past dan perfect. Kemudian ada recount text, tetapi past perfect tidak usah dulu, ya. Mungkin di semester selanjutnya kita hari ini belajar tentang simple past dan recount text. Ini sudah masuk ke materi terakhir, berarti jangan lupa untuk tugas-tugas yang belum selesai untuk segera diselesaikan, baik pelajaran bahasa Inggris maupun mapel-mapel yang lain. Karena insya Allah di bulan ini sudah masuk UAS, ya. Jadi segera diselesaikan, ya. Oke. Oke, here we go, my idol, ya. Mirip seperti deskriptif, tapi kita tidak akan membicarakan tentang deskriptif text itu, ya. Kalau deskriptif text kita menggunakan simple present. Di sini kita akan menggunakan simple past tense. Oke. Ya. Yang pertama ada personal experiences, past verbs, ya. Was, were plus adjective, ya. Kalau present kan ada is, are, ya. Kalau was berarti di sini untuk yang tunggal, were di sini untuk yang jamak atau lebih dari satu, sama seperti is dan are, ya. Plus adjective. Adjective ini kata, sifat. Oke. Next. Personal experiences. See the picture and answer the question that follow, ya. Lihat gambarnya dan jawab pertanyaan berikut ini. Ya, ada dua gambar. Yang pertama ini, ya, pertama ada perempuan dan ini laki-laki. Yang perempuan kalian tahu siapa? Saya malah tidak begitu tahu ini, ya, siapa ini. Saya malah lebih tahu yang gambar nomor 2 ini, ya. Yayan Ruhian atau yang sering kita sebut dengan Mad Dog, ya. Ini siapa ya, saya lupa. Kalau ini saya hafal karena banyak juga di memes itu, ya. Ya, the questions, who are the people? Kalau kalian pasti tahu lah ini siapa, ya. What are they? What do you think makes these people successful?
Apa yang menurut kamu ini, apa yang membuat mereka itu sukses ya? Jadi sebelum jawab pertanyaan nomor 3 ya harus tahu siapa ini dulu. Ini siapa gitu ya. Apa kira-kira yang membuat mereka itu sukses? Oke, next. Oke. Ini ada salah satu contoh teks recount ya tentang Reza Nurhilman. Kita tidak akan membaca ini satu-satu ya karena terlalu lama. Ya. Yang jelas kita lihat sepintas saja. Last Sunday. Ini kan di sini berbicara tentang recount teks, berarti pengalaman sudah berlalu, berarti ya makanya simple past. Last Sunday, minggu kemarin. I di sini attend, ada akhiran id, ini adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau id-nya hilang, ini bentuk pertama ya, karena ini recount berarti attended ya, menghadiri. Ini simple past. Kemudian ya ended. Pokoknya kalau recount itu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Speaker was, nah tadi kan seperti itu ya. Diperhatikan baik-baik teksnya, karena setelah ini ada pertanyaan. Answer the question based on the previous text. What is the purpose of the text? Tujuan teks itu. Why was the writer interested in participating in the event? Tentunya kalian harus memahami bacaan yang tadi. Kamu mentranslate atau mengartikan sendiri ya. What time did the keynote speaker enter the hall? Who probably attended the event? Harus dipahami bacaan yang tadi, recount teks yang tadi ya. Jangan lupa ini dikerjakan. Oke, next. Oke. Study the following information. The text in the two slides is a recount text ya. Teks tadi itu adalah teks recount. It tells the readers about the writer's experience when he or she participated in a discussion. Jadi teks tadi adalah teks recount ya. It tells the reader, itu memberitahukan kepada pembacanya tentang pengalaman penulis when, saat dia berpartisipasi dalam sebuah diskusi. Alright. Recount text use past tense and have certain elements. Jadi teks recount itu menggunakan past tense and have certain elements, dan mempunyai elemen tertentu yang membentuk satu teks tersebut ya. Elemennya apa saja? Ada three. There are three elements here. Orientation, events, and reorientation. Orientations, introducing what happened, where the events took place, and who was involved in the events. Jadi yang pertama, orientations itu tentang apa? Itu memperkenalkan apa yang terjadi. Where, di mana kejadian itu ada, tempatnya di mana, dan who was involved in the event. Siapa saja yang ada dalam, yang terlibat dalam events itu, seperti perkenalan di sini ya. Kemudian events, describing a series of events. Ini mendeskripsikan kelangsungan acaranya, eventnya itu seperti apa saja. Kemudian reorientations, giving the closure of events or conclusion. Jadi reorientation itu memberikan ya, penutup di acaranya, atau ya intinya penutup di reorientation. Jangan lupa setiap materinya ditulis di buku bahasa Inggris kalian. Saat kalian sudah masuk sekolah, semoga saja segera, nanti akan saya cek. Next. Ya, kita masuk ke past verb, simple past tense. Jika mungkin Anda tidak memahami atau kurang memahami penjelasan saya, Anda bisa belajar di YouTube banyak ya.
gunakan kuota Anda untuk belajar ya. 1, 2, 3. Okay. Johnny was a good baby. Number 1. Johnny was a good baby. Ini menggunakan simple past. Ini B-nya to B-nya past tense itu was, were ya. Kalau present is, are. Kalau past 2 was and were. Johnny traveled across Ohio, Indiana, and Illinois. Ya, Johnny travel. Kalau travel saja itu verb 1. Karena ini past verbs ditambah dengan ed. Kata kerja yang ditambah dengan id ini itu kata kerja yang beraturan ya. Dicek kamusnya di bagian tengah ada regular verbs dan irregular verbs ya, yang beraturan dan tidak beraturan. Kalau ini masalahnya bisa saja ya, ini berarti adalah kata kerja bentuk kedua yang beraturan. Dan he ya, ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. He gave people hundreds of seeds away ya. Give di sini adalah kata kerja bentuk kedua dari give, give ya, give memberi. Karena ini kata kerja yang tidak beraturan, maka tidak bisa ditambah dengan ed. Bukan gift, bukan given gitu ya, tapi berubah menjadi gave. Verb 3 kata kerja bentuk tiganya given ya. Give, gave, given. Ini past verb berarti gave ya. He gave people hundreds of seeds away. The words in bold are past verbs used in simple past tense. We use them to talk about completed actions in times before now. Ya, jadi kata-kata yang dicetak bold ini ya, itu adalah past verb, kata kerja bentuk lampau atau kata kerja bentuk kedua. Used in simple past tense, digunakan dalam simple past tense. We use them to talk about, kita menggunakan ini past tense untuk membicarakan tentang completed actions in times before now. Ya, action yang sudah completed, sudah selesai, sudah terselesaikan pada waktu sebelum sekarang. Jadi sudah selesai ya, sudah selesai misalnya. Sekarang tidak berpengaruh lagi. The adverbs of time indicating the simple past tense are, nah, ini adverb yang mengindikasikan bahwa itu adalah bentuk simple past yang lalu adalah yesterday, kemarin, just now, baru saja, last night, last week nih ya, ago, 2 days ago, long time ago, in menyebut tahun, in 2015, etc. dan lain-lain. Where are the pattern of sentence with past verbs? Patternnya kita lihat. Was, verb plus adjective. Read the following text and pay attention to the word in bold. One afternoon, pada suatu siang, ini kan dulu ya, suatu siang yang dulu, gak mungkin masa depan. Iko return home from school by bicycle. Iko nama orang. Return ini kata kerja bentuk kedua ya, karena ada ed di sini. Kembali ke rumah dari sekolah menggunakan sepeda. He pedaled, ini juga sama seperti ini, kata kerja beraturan. Dia mengayuh sepedanya itu sekitar 3 km dari sekolah. The sun shone. Ini kata kerja shone ini dari shine ya. The sun shine itu yang present. Karena ini pas, jadi the sun shone ya, sinar matahari ya. The sun shone very brightly and it was very hot. Dan itu sangat panas ya. Bukan it is, tapi it was very hot. Itu sangat panas. Iko was so tired and thirsty. Iko was so tired and thirsty berarti Iko itu sangat lelah dan haus. That he decided to
enter a food stall ya. Jadi dia memutuskan ke tempat ya, ke kedai makanan lah. The food stall was not large. Ya, kedainya itu nggak terlalu besar, but clean and tidy. Tapi bersih dan ya nggak panas lah, tidy. The food was appetizing. Ya, the seller was friendly and welcome him warmly. Ya, penjualnya ya friendly lah, ya enakan dalam menyambut mereka dengan hangat. She was not busy when Iko entered. Ya, jadi penjaganya perempuan, penjaga sellernya ini nggak terlalu sibuk. Ingat ya, pakai was semua di sini, bukan is ya. Saat Iko masuk ke sana, the stall was not crowded. Ya, itu warungnya nggak begitu ramai at that time. Ini adverb waktu, at that time menunjukkan waktu yang lalu ya. So he had, had ini dari have ya, verb 2-nya had. He had a chance to chit-chat with the seller. Jadi punya kesempatan untuk chit-chat, ngobrol dengan sellernya. The seller said that Iko was like a famous actor. Penjualnya itu berkata bahwa Iko itu seperti artis terkenal. That actor was handsome. Aktornya ganteng. Hearing this, mendengar itu, Iko just smiled. Iko hanya senyum nih, smiled ya. Untuk kedua, while enjoying his meal and drink. Saat ya, Iko itu tersenyum sambil menikmati makanan dan minumannya. Oke, ini diperhatikan. Yang cetak merah itu adalah bentuk was atau were plus adjective. Was, were plus adjective. Was hot itu adjective ya. Was tired and thirsty adjective. Appetizing adjective. Friendly adjective. The words in bold in the text in activity 10 show that the sentences use simple past tense. The sentence use was over plus adjective to set up a story. See the following example. Was plus adjective, subject I blah 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 ya. I was happy ya. My father was energetic. Ellen was hungry. The experience was memorable. Dicatat, jangan lupa ya, was plus adjective ya. Kalau was digunakan untuk subjek tunggal ya, jangan lupa ya. Sama seperti is dan are ya. Kalau ini lagi bilang present ya, I ini am, my father. Nanti di sini is bukan are ya. Karena ini pas, berarti pakainya was. Satu semua ini kan. I, my father, Ellen, the experience juga tunggal karena nggak ada s ya. The experiences itu were. Karena ini the experience was memorable. Were plus adjective ya. Were berarti di sini adalah lebih dari satu atau plural. Emily and I were creative. The students were diligent. Ministers were crowded. The sellers were busy. Ya. Ini lebih dari satu semua subjeknya. Okay, next. Notes, catatan. For the negative form, we just add not after was were. Ya. Untuk bentuk negatif, kita cuma menambahkan not, ditambahkan not setelah was atau were. I was happy, saya bahagia. Kalau bentuk negatif tinggal I was not happy. Emily and I were creative. Ini positif ya. Emily and I were not creative, itu bentuk negatif. Tambah not setelah was atau were. Sama seperti present tense, setelah is, am atau are tambah not, sama seperti ini. For the interrogative form, bentuk pertanyaan, we place was and were at the beginning of the sentence. Jadi kalau mau bentuk interrogatif atau pertanyaan, was atau were-nya ditaruh di bagian awal sebelum subjek ya. Ini gimana kalau mau dibuat interrogatif ya, tinggal was-nya taruh di sini. Was I happy? Was my father energetic?
Was Ellen hungry? Was the experience memorable? Nah, kali ini gimana ya Mbak? Tinggal beritahu di sini. Were Emily and I creative? Were the students diligent? Were many stores crowded? Were the sellers busy? Seperti itu ya, sangat gampang. Okay, think that's all for today. Thank you. Jangan lupa tugas-tugasnya untuk diselesaikan, dan mungkin setelah ini ada ya tugas yang dalam video ini jangan lupa dikerjakan juga, dan mungkin juga ada tugas akhir. Nanti kalian saya suruh untuk membuat text recount ya, pengalaman pribadi Anda. Yang terpenting jangan copy paste di internet seperti itu ya. Jadi itu murni pekerjaan kalian. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.